Selamat siang, Buni dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan materi pengantar manajemen pemasaran. Materi ini disusun oleh anggota kelompok 7 yang terdiri dari 1. Stefanus Irfan dengan NIM 20132407. 2. Kristina Rahayu dengan NIM 2013240111. 3. Hotni Mailan dengan NIM 2013240013. Dan terakhir Widya Nurul dengan NIM 2013240028. Topik pembahasan yang kami sajikan terdiri dari 7 topik. Yang pertama, peran penting manajemen pemasaran yang terdiri dari subtopik A. Definisi pemasaran. B. Bauran pemasaran menurut Kotler dan Armstrong. C. Definisi manajemen pemasaran. D. Peranan pemasaran. E. Tahap perkembangan atau evolusi manajemen pemasaran. Topik kedua, fungsi manajemen pemasaran. 3. Konsep manajemen pemasaran. 4. Unsur pemasaran. 5. Strategi pemasaran. 6. Tugas manajemen pemasaran. Dan yang terakhir, contoh kasus. Definisi pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses dan manajerial yang membuat individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain atau segala kegiatan yang menyangkut penyampaian produk atau jasa, mulai dari produsen sampai konsumen. Definisi pemasaran menurut Kotler dan Armstrong. Pemasaran adalah proses di mana perusahaan menciptakan sebuah nilai untuk pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan untuk menangkap nilai dari pelanggan. Dapat disimpulkan pula bahwa pemasaran merupakan suatu proses yang di dalamnya terdapat individu dan kelompok untuk mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka, serta dapat memuaskan keinginan dan mencapai tujuan perusahaan dengan menciptakan, mengkomunikasikan dan memberikan nilai kepada pelanggan serta mengelola hubungan dengan mereka. Selanjutnya ada bauran pemasaran menurut Kotler dan Armstrong. Bauran pemasaran adalah serangkaian alat pemasaran taktis yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus mencapai tujuan pemasarannya di pasar sasaran. Lebih lanjut disebutkan elemen bauran pemasaran terdiri 1. Produk. Produk merupakan sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan, dikonsumsi, yang bisa memuaskan keinginan atau kebutuhan. 2. Harga. Harga adalah jumlah uang yang dibebankan untuk produk atau jasa, atau jumlah dari nilai-nilai pelanggan yang ditukar untuk manfaat yang akan dimiliki atau menggunakan produk atau jasa. 3. Promosi. Promosi adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi, membujuk, atau mengingatkan pesan sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan tersebut. 4. Distribusi. Distribusi merupakan perantara maupun agen perusahaan yang berhubungan dalam penyaluran barang dari produsen hingga ke konsumen akhir. Bauran pemasaran ini mempengaruhi kebutuhan pembelian konsumen. Bauran pemasaran menurut Kotler dan Armstrong ini untuk barang-barang yang sifat pembeliannya kompleks, misalnya mobil, sepeda motor, dan handphone. Yang ketiga ada definisi manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah suatu usaha untuk merencanakan, mengimplementasikan, yang terdiri dari kegiatan mengkoordinasikan, mengarahkan, dan mengkoordinir, serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Selanjutnya, peranan pemasaran. Peranan pemasaran saat ini tidak hanya menyampaikan produk atau jasa hingga tangan konsumen, tetapi juga bagaimana produk atau jasa tersebut dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan menghasilkan laba.
Sasaran dari pemasaran adalah menarik pelanggan baru dengan menjanjikan 1. Nilai superior, 2. Menetapkan harga menarik, 3. Mendistribusikan produk dengan mudah, 4. Mempromosikan aktif, 5. Mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan memegang prinsip kepuasan pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mailan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yang bagian E, yaitu tahap perkembangan atau evolusi manajemen pemasaran. Yang pertama yaitu tahap orientasi produksi. Asumsi yang mendasari ialah asal produk bermutu baik dan harga yang wajar, produk pasti laku dijual. Tidak dibutuhkan upaya pemasaran untuk membujuk orang membeli produk yang ditawarkan. Dalam tahap ini, perusahaan belum mengakui departemen pemasaran. Yang ada adalah departemen penjualan yang dipimpin oleh manajer penjualan yang bertugas mengelola tenaga penjualan. Kemudian tahap orientasi penjualan depresi. Zaman ini dikenal sebagai zaman menjual keras. Hal ini digambarkan dengan para sales yang mendatangi rumah ke rumah. Dengan perilaku ini menyebabkan calon konsumen terpaksa harus membeli produk yang ditawarkan para sales tersebut. Konsep menjual keras ini tidak hanya dilakukan oleh bisnis korporat saja, tetapi organisasi-organisasi non-bisnis juga menggunakan konsep ini. Next. Kemudian yang ketiga yaitu tahap orientasi pemasaran. Dalam tahap ini, beberapa aktivitas yang biasanya dikelola oleh eksekutif departemen lain, kini menjadi tanggung jawab manajer pemasaran. Penerapan konsep pemasaran ini akan berhasil hanya bila mendapat dukungan dari manajemen puncak. Pasalnya, hanya manajemen puncaklah yang bisa menyediakan iklim, disiplin, dan kepemimpinan yang dibutuhkan untuk sebuah program pemasaran yang berhasil. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat, tahap orientasi manusia dan tanggung jawab sosial. Di sini, eksekutif pemasaran harus bertindak berdasarkan sikap dan tanggung jawab sosial jika mereka ingin berhasil atau selamat. Tekanan-tekanan dari luar, ketidakpuasan konsumen, perhatian pada masalah-masalah lingkungan, dan kekuatan-kekuatan politik yang legal mempengaruhi program pemasaran perusahaan-perusahaan. Kemudian, poin yang kedua yaitu fungsi manajemen pemasaran. Di dalam fungsi manajemen pemasaran ada kegiatan menganalisis, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui pasar dan lingkungan pemasarannya, sehingga dapat diperoleh seberapa besar peluang untuk merebut pasar dan seberapa besar ancaman yang harus dihadapi. Di dalam analisis ada yang pertama yaitu ada planning. Planning atau perencanaan pemasaran, yakni penentuan segala sesuatu sebelum dilakukan kegiatan-kegiatan pemasaran yang meliputi tujuan, strategi, kebijaksanaan, serta taktik yang dijalankan. Di mana di dalam planning ya terdiri dari yang pertama itu mengembangkan rencana strategi, lalu mengembangkan rencana pemasaran. Kemudian yang kedua yaitu ada implementasi. Implementasi pemasaran adalah proses yang mengubah strategi dan rencana pemasaran menjadi tindakan pemasaran untuk mencapai sasaran. Implementasi mencakup aktivitas sehari-hari dari bulan ke bulan yang secara efektif melaksanakan rencana pemasaran. Di mana di dalam implementasi yaitu terdiri yaitu menjalankan rencana-rencana. Kemudian yang ketiga ada pengendalian. Pengendalian atau evaluasi kegiatan pemasaran yaitu usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana, yaitu yang meliputi mengukur hasil, mengevaluasi hasil, dan yang terakhir mengambil tindakan perbaikan. Fungsi manajemen pemasaran. Ada beberapa fungsi manajemen pemasaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk komunikasi terhadap konsumen dan promosi ke konsumennya mudah. Kemudian yang kedua, manajemen pemasaran berfungsi sebagai strategi distribusi. Yang ketiga, untuk mendapatkan riset pembeli atau konsumen. Yang keempat yaitu agar dapat mengembangkan produk. Dan yang kelima, berfungsi untuk
penetapan harga dari produk, dan pemberian pelayanan pada konsumen. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Widya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasannya. Poin ketiga adalah konsep manajemen pemasaran. Tugas pokok perusahaan adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan penilaian pasar yang menjadi sasaran. Kemudian menyesuaikan sedemikian rupa kegiatan perusahaan agar dapat menyampaikan kepuasan yang diinginkan pasar secara lebih berdaya guna serta berhasil guna dibandingkan pesaingnya. Dalam konsep manajemen pemasaran, volume penjualan yang menguntungkan memang menjadi tujuannya. Akan tetapi, laba yang diperoleh dari volume penjualan itu harus didapat dengan mendapat juga kepuasan dari konsumen. Dalam pemasaran terdapat 6 konsep yang merupakan konsep dasar pelaksanaan kegiatan pemasaran di suatu organisasi. Yang pertama adalah konsep produksi. Konsep produksi ini berpendapat bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia di mana-mana dan harganya murah. Konsep kedua adalah konsep produk. Konsep produk ini mengatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan mutu, performasi, dan ciri-ciri yang terbaik. Yang ketiga, konsep penjualan. Konsep penjualan berpendapat bahwa konsumen dengan dibiarkan begitu saja, organisasi harus melaksanakan upaya penjualan dan promosi yang agresif. Lalu yang keempat ada konsep pemasaran. Konsep pemasaran mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran, serta memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing. Konsep selanjutnya adalah konsep pemasaran sosial. Konsep pemasaran sosial berpendapat bahwa tugas organisasi adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan kepentingan pasar sasaran, serta memberikan kepuasan yang diharapkan dengan cara yang lebih efektif dan efisien daripada para pesaing dengan tetap melestarikan atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Yang terakhir ada konsep pemasaran global. Konsep pemasaran global ini manajer eksekutif berupaya memahami semua faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pemasaran melalui manajemen strategis yang mantap. Lalu poin ketiga ada unsur pokok pemasaran. Pada konsep pemasaran memiliki tiga unsur pokok yang meliputi. Pertama, orientasi pada konsumen. Kedua, koordinasi dan integrasi dalam permasalahan. Yang ketiga, mendapatkan laba dari kepuasan konsumen. Untuk penjelasan orientasi pada konsumen, yaitu perusahaan yang benar-benar memperhatikan konsumen harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menentukan dan memahami kebutuhan pokok dari konsumen yang ingin dilayani. Kedua, menentukan kelompok pembeli yang ingin dijadikan sasaran penjualannya. Ketiga, menentukan produk dan program pemasarannya. Keempat, mengadakan penelitian tentang motivasi konsumen. Dan yang terakhir, menentukan dan melaksanakan strategi pemasaran yang baik. Yang kedua, ada koordinasi dan integrasi dalam permasalahan. Untuk memberikan kepuasan konsumen secara optimal, semua elemen-elemen yang ada harus dikoordinasikan dan diintegrasikan. Di samping itu, juga harus dihindari adanya pertentangan di dalam perusahaan maupun antara perusahaan dengan pesaingnya. Semua bagian yang ada di dalam perusahaan harus menyadari bahwa tindakan mereka sangat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan pelanggan. Kemudian yang ketiga, ada mendapatkan laba dari kepuasan konsumen. Faktor yang menentukan sebuah perusahaan dalam jangka panjang akan mendapatkan laba yaitu dengan sedikit banyaknya kepuasan konsumen yang dapat dipenuhi oleh perusahaan tersebut. Ini berarti bahwa perusahaan harus
memaksimalkan kepuasan konsumen, yakni perusahaan harus mendapatkan laba dengan tidak mengesampingkan kepuasan konsumennya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Irfan. Baik, poin yang kelima adalah strategi pemasaran. Pengertian strategi pemasaran menurut William J. Stanton dalam bahasa swasta adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan perusahaan yang terdiri dari tujuan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang serta jasa yang dapat memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Selanjutnya ada tujuan strategi pemasaran. Yang pertama, peningkatan kualitas koordinasi dalam tim pemasaran. Yang kedua, mengukur hasil pemasaran berdasarkan standar prestasi yang berlaku. Yang ketiga, memberikan dasar yang logis dalam setiap pengembalian keputusan. Yang keempat, mampu meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi jika ada perubahan-perubahan dalam pemasaran. Selanjutnya ada fungsi strategi pemasaran. Yang pertama, meningkatkan motivasi untuk berpikir jauh ke depan. Yang kedua, koordinasi pemasaran yang lebih efektif dan terarah. Yang ketiga, dapat merumuskan tujuan perusahaan yang akan dicapai. Yang keempat, pengawasan kegiatan pemasaran lebih efektif atas standar prestasi kerja. Yang terakhir, faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya perubahan dalam strategi pemasaran. Next. Poin yang keenam adalah tugas manajemen pemasaran. Yang pertama, bertujuan untuk mempelajari kebutuhan ataupun keinginan dari konsumen. Yang kedua, bertujuan untuk mengembangkan suatu konsep-konsep produk atau barang untuk sebuah kebutuhan dan kepuasan konsumen atau pasar. Yang ketiga, bertujuan untuk membuat desain produk dan untuk mengembangkan dalam pembungkusan maupun merek. Yang keempat, bertujuan untuk mengatur distribusi dan untuk memeriksa penjualan. Yang kelima, bertujuan untuk menciptakan komunikasi pemasaran secara efektif dan efisien. Yang terakhir, bertujuan untuk mengatur harga untuk mendapatkan return on investment yang layak. Poin yang ketujuh yaitu contoh kasus. Pupuk Indonesia kini punya media pemasaran online. Untuk mendekatkan diri dan memberikan informasi secara lebih baik lagi kepada pelanggan, PT Pupuk Indonesia atau Persero meluncurkan media pemasaran sahabat petani secara virtual, bertetapan dengan Hari Konsumen Nasional. Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia, Gus Rizal menjelaskan bahwa Pupuk Indonesia terus berinovasi pada bidang komunikasi pemasaran di tengah berkembangnya teknologi dan media digital saat ini. Sahabat petani akan menjadi sarana perusahaan untuk meningkatkan layanan dengan konsumen guna mendukung pencapaian program kedaulatan pangan nasional. Sahabat petani dibangun sebagai corong penyampaian informasi dan berita seputar produk, dunia pertanian, dan kegiatan pemasaran Pupuk Indonesia Group. Konsumen bisa mengakses kapanpun dan dimanapun, terangnya. Lebih lanjut, Gus Rizal menjelaskan bahwa sahabat petani berkomitmen untuk mengedukasi petani melalui beragam program kreatif secara rutin. Sahabat petani akan rilis dalam bentuk tabloid, media online, serta kanal sosial media yang sudah dapat diakses sejak peluncuran hari ini. Sahabat petani, kami luncurkan hari ini atau tepat dengan Hari Konsumen. Sahabat petani menjadi upaya Pupuk Indonesia untuk meningkatkan layanan bagi konsumen. Dalam hal ini petani, tandasnya. Gus Rizal menambahkan, dengan adanya media online sahabat petani, pihaknya optimis kegiatan komunikasi pemasaran Pupuk Indonesia dapat menjangkau target audiens yang lebih luas dan terukur.
Ini adalah berita lebih lanjutnya. Yang berikutnya, critical review terhadap contoh kasus. Dari contoh kasus Pupuk Indonesia yang mengembangkan media pemasaran online, kelompok menyimpulkan bahwa manajemen pemasaran diterapkan dalam kasus ini. Pupuk Indonesia terus berinovasi pada bidang komunikasi pemasaran di tengah berkembangnya teknologi dan media digital saat ini. Pupuk Indonesia melakukan manajemen pemasaran dengan menggunakan media teknologi dan menarik minat konsumen. Selain itu, Pupuk Indonesia juga berkomitmen untuk mengedukasi petani melalui beragam program kreatif secara rutin. Dengan adanya media pemasaran online ini, Pupuk Indonesia berharap masyarakat dapat mengetahui berbagai informasi seputar produk, dunia pertanian, dan kegiatan pemasaran Pupuk Indonesia dimanapun dan kapanpun. Demikian presentasi dari kami. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat. Terima kasih dan berkah dalam.